kotoran darah berceceran kemana-mana, dibakar. Tidak sesuai. Kalau ini dikatakan tempat kesehatan, tidak sesuai. Dikatakan orang sekitar sini berantu, nyangker lah kata orang sini kan. Jadi kita tanya dengan warga di sini lah, warga sekitar sini, dan kita mendapatkan info dari mereka bahwasannya di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita ini, di sini dikatakan warga sini sering melihat sosok hitam tinggi besar. Hutan besar ini ya, hutan besar di sini. Masih hutan. Terus yang kalau di puskesda sini sendiri, Bang? Kalau di dalam ini saya terus ikut-ikutan. Kalau di sini ini kan udah lama kosong nih. Udah lama ya, Bang ya. Udah lama kosong. Ini sungguh siang pun auranya kayaknya ndak enak. Udah enak. Iya, auranya pun ini siang-siang sore pun kita nih menghasilkan macam mana ya? Ndak enak, Bang ya. Ndak enak gitu kan. Jadi di sini nih ruangan antara salah satu ruangan dari sekitar ini untuk bersalin lah ini kan, ruangan bersalin. Di sini pernah orang melahirkan tuh meninggal di sini, Bang ya. meninggal di sini. Jadi memang sih auranya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Wisata Gaib Kalbar. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat wisata Gaib Kalbar. Semoga sehat selalu dan panjang umur, mudah dikasih rezekinya. Di sini kami akan mengadakan penelusuran di suatu lokasi di mana banyak penampakan makhluk halus. Sebelum kita mulai, jangan lupa di sini kami sudah mengadakan mediator, dan di sini kami akan bertanya apakah ini gimana cerita yang ada beredar di sini. Muslim apa bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau bisa, Ada keperluan apa kalian memanggil aku di sini? kami di sini hanya ingin tahu isu-isu yang beredar di sini. Jadi dikatakan oleh penduduk di sini bahwa di sini sering ada penampakan dan sering meresahkan masyarakat di sini. Jadi kami datang ke sini ingin mengungkap ini semua supaya
kami dapat berinteraksi agar dapat membantu penduduk di sini. Mereka yang mengganggu kami di sini. Jadi kalian jangan campur ataupun ingin menjadi pahlawan di sini. Kalau boleh tahu dengan dengan siapa kami berbicara? Tidak perlu tahu. Terus ada beberapa masyarakat yang kami dengar informasinya dari mereka, ada beberapa warga yang di sekitar sini yang pernah kerasukan. Mereka bilang apakah ada sebabnya atau gimana? Salah mereka. Kalau boleh tahu kesalahan mereka apa ya? Ini dibangun untuk apa? Untuk membantu atau untuk mengotori kampung ini? Ya, kalau boleh, Siapa yang bisa menjelaskan di sini? Yang bertanggung jawab siapa? Untuk apa ini dibangun? ya di sini untuk membantu masyarakat sih sebenarnya. Membantu, mengotori. Berarti kesalahan dari penduduk di sini adanya terbangun tempat untuk kesehatan di sini. Berarti sebenarnya di sini seharusnya tidak boleh dibangun. Sebelum ada bangunan ini, coba kamu tanya kepada masyarakat di sini. Pernah kami mengganggu mereka? Tidak pernah. Sama sekali tidak. Pembuangan darah itu mengotori. Pembuangan sampah, pembakaran darah. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Jadi kami di sini kan, nah ini ada hikmahnya kami di sini. Jadi kita bisa tahu di sini supaya penduduk pun bisa melihat, tadi kesalahan itu dari mana datangnya, agar masyarakat luar tidak salah asumsinya. Apa ke sebelumnya dibangun Puskesdes nih ya? Ya Puskesdes. Sebelum dibangun Puskesdes ini, di sini nih tempatnya Perkampungan kami. Kami tidak akan mengganggu kalau mereka tidak mengganggu. Berarti pada saat pembangunan ini bisa dibilang itu tanpa izin gitu. Maksudnya tanpa izin terhadap yang tinggal di sini gitu. Mereka izin sewaktu ingin membangun. Oh, gitu ya. Setelah terbangun, kalian lihat Disia-siakan. untuk apa kotoran darah berceceran kemana-mana, dibakar. Tidak sesuai. Kalau ini dikatakan tempat kesehatan, tidak sesuai. Berarti kesalahan dari, karena kalau misalnya tadi itu kotoran-kotoran itu dibuang pada tempatnya, mungkin tidak mengundang kemarahan daripada makhluk-makhluk yang ada di sini. Kalau boleh tahu
apa sih yang harus mereka lakukan supaya sekarang biar aman sama aman, makhluk juga di sini tidak merasa terganggu, dan juga masyarakat yang di dekat sini juga tidak merasa terganggu juga. Iya, solusi Solusinya terbaik gimana itu? agar sama-sama aman antara penduduk dan makhluk-makhluk halus yang ada di sini. Ya, makhluk-makhluk Kalau astral bisa yang kita juga ada di tahu, sini. mungkin ada cara atau gimana. Tidak ada harapan. Berarti udah termasuk fatal nih, tidak ada cara sama sekali. Jadi aku hanya berpesan bagi mereka yang tidak mau diganggu, tolong jangan mengganggu. Terus juga kemarin juga saya pernah mendapat informasi dari masyarakat sekitar di sini, beberapa minggu atau beberapa bulan lalu warga sekitar sini ada kerasukan makhluk astral yang mungkin ada di daerah sekitar sini. Terus makhluk astral itu bilang ada sebagian orang yang menebang pohon terus mengenai anaknya gitu, anak yang si makhluk astral ini. Apakah benar? Iya, Berarti untuk informasi kepada masyarakat sekitar, tolong jagalah pohon yang ada di daerah sini supaya makhluk astral di sini juga tidak merasa terganggu gitu ya, Atau terusik. atau terusik. iya. Jadi kalau mereka tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Jadi ini singkat kata, kita mau mendengar pesan-pesan terakhir dari makhluk-makhluk yang ada di sini, supaya mungkin siapa tahu kita bisa menyampaikan Bisa menyampaikan kepada masyarakat sekitar sini setempat. ya. Tidak ada pesan lain. Jangan mengganggu kami. Tapi kalau boleh tahu apa-apa yang ada di sini ini makhluk apa-apa? Nah itu maaf nih, mungkin kita terlalu kasar gitu, hanya kita pengen tahu aja gitu bah. Takutnya ada beberapa bagi masyarakat nih yang hanya berbicara yang tidak sesuai fakta yang ada dari sini gitu. Kadang-kadang juga pernah saya dengar ada pernah kelihatan sosok yang tanpa kepala, juga ada yang bilang Ada terus yang perempuan yang anak. menggendong anak dulu pernah diceritakan pernah meninggal gitu. Apakah benar cerita itu? Iya. Jadi kalau mau dijelaskan banyak, Kalau untuk tapi menjelaskan tidak perlu kalian ketahui. tidak perlu ya, walaupun hanya sebatas nama itu kita pun tidak boleh tahu. Tidak boleh. Berarti yang masyarakat pernah ceritakan bahwa ada beberapa orang yang lewat dari sekitar sini pada malam hari itu pernah bertemu sama sosok makhluk astral yang tanpa kepala. Terus ada juga yang bilang pernah melihat ibu-ibu gitu, ibu-ibu yang menggendong bayi. Katanya dulu di puskesmas ini pernah wanita melahirkan terus meninggal. Takutnya ada beberapa orang yang ngomong itu cuman Ini kebohongan, isu. Jadi kita harus berbicara Kalau sesuai yang dengan itu fakta. tidak ada di sini. Berarti itu semuanya kebohongan. Berarti yang melahirkan meninggal itu hanya isu. Kalau yang melahir meninggal ada.
tetapi dia tidak di sini. Wah. Berarti itu hanya humor belaka, cerita-cerita kalau sekarang bilang itu hoax, cerita bohong. Tapi yang dikatakan yang tanpa kepala itu ada. Sosok perempuan membawa anak ada. Apakah anaknya masih bayi atau seperti umur manusia sekitar berapa tahunan gitu? Untuk apa kamu mau tahu? Takutnya kan ada beberapa warga juga ngomong takutnya itu hanya cerita bohong. Takutnya kalau cerita itu Bukan urusan tersebar. kamu. Jangan campur terlalu jauh. Wah, Kami pun datang ke sini bukan untuk maksud mengganggu. Kami itu hanya ingin meluruskan ya cerita warga di sini. Apa yang mereka ceritakan itu benar semua. berarti benar semua Tidak ya. ada kebohongan. Berarti makhluk astral yang di sini mengganggu itu bukan karena tanpa sebab. Tanpa sebab hanya mengganggu warga sekitar, tetapi karena makhluk astral yang ada di sini itu merasa terganggu karena ulah manusia itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi mungkin cukup di sini pertanyaan kita, atau ke ini saya mau manggilnya macam mana nih? Terserah. Nah, apakah macam mana ya? Wak atau apa gitu kan? Atau Dato? Apakah bisa kembali sendiri atau bagaimana? Atau kita antar? Nah, kita mohon maaf bertanya dulu. Nah, mungkin ini yang kita dapat dari penjelasan Wak atau Datuk di sini. Dan juga pembelajaran kami sebagai manusia untuk tidak sembarangan. Dan kami pun berterima kasih karena udah tahu yang sebenarnya ini. Dan dapat juga bertemu dengan sosok yang mau menjadi moderator kami pada malam hari ini. Kalau memang dia tidak ada, jangan harap aku mau hadir di sini. Karena kami dia hadir di sini pun ikut aturan dari beliau yang ada di sini. Jadi beliau yang ada di sini mau membantu kita untuk mengungkap suatu peristiwa yang diceritakan oleh masyarakat setempat. Jadi makanya kami ada di sini. Jadi mungkin itu yang kami dapat ambil pada malam hari ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada makhluk-makhluk yang ada di sini. Cukup mau ibaratnya berinteraksi dengan kami, kepada tim wisata Gaib Kalbar. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau pesan-pesan gimana gitu? Tidak ada. Jadi kalian datang di sini hanya cukup malam ini saja. Kalau lain kali kalian datang lagi, tidak ada toleransi.
Insya Allah kami pun sangat berterima kasih kepada awak yang mau menjadi mediator pada malam hari ini. Dan mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Kalau boleh, kalau tidak lancang, saya mempersilahkan Wak atau siapa yang ada menjadi mediator pada malam hari ini. Kita persilakan untuk keluar dari jasad teman saya. Jadi apa yang kita dengar dari mediator kita hingga terungkaplah apa yang dikatakan warga kampung sini yang pernah berlalu lalang lah di sini kan. Jadi apa yang dikatakan warga sini itu memang benar adanya. Dan kalau dapat tadi dengan informasi dari makhluk astral yang masuk ke mediator tersebut juga bilang jangan saling merusak ataupun menebang pohon di daerah sekitar sini, karena di daerah sini bisa dikatakan juga ada perkampungan makhluk astral. Jadi di sini kita selain daripada makhluk di dunia ini, mungkin makhluk di alam gaib itu ada. Mungkin manusia di sini tidak menyadari itu. Jadi di sini kita harus selalu waspada dan selalu hati-hati kalau kita mau melakukan sesuatu. Jadi cukup sampai di sini. Mungkin kita akan sambung ke lain tempat. Ikuti saja kami selanjutnya.